kali ini saya akan menjelaskan 3 pembahasan. Yang pertama, organ reproduksi pada wanita, proses fertilisasi, dan proses menstruasi. Pertama, kita masuki organ reproduksi pada wanita. Yang pertama ada vagina. Vagina ini merupakan alat ovulasi pada wanita. Kemudian berfungsi juga sebagai muara atau jalan terakhir ketika terjadi proses persalinan. Di sini ada serviks atau mulut rahim. Fungsinya sebagai jalan antara vagina dengan uterus. Selanjutnya endometrium atau dinding rahim. Namanya saja dinding rahim, pasti berfungsi untuk melindungi rahim. Selanjutnya ada uterus. Uterus atau rahim. Rahim merupakan tempat berkembangnya dan bertumbuhnya janin sampai nanti terjadi proses persalinan. Selanjutnya ada tuba Fallopi. Fungsinya untuk menyalurkan ovum dari ovarium menuju ke uterus. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium berfungsi untuk memproduksi ovum atau sel telur dan juga memproduksi hormon heterogen dan hormon progesteron. Selanjutnya ada ovum. Ovum terletak di sisi kiri dan sisi kanan di dalam ovarium. Baiklah, langsung saja kita masuki materi yang kedua dan yang ketiga, yaitu proses fertilisasi dan proses menstruasi. Setiap bulan wanita akan mengeluarkan ovum dari ovarium. Proses ini disebut dengan ovulasi. Pada saat terjadinya ovulasi, ovum akan dikeluarkan oleh ovarium, kemudian akan bergerak atau ditangkap oleh infus di filum, kemudian akan bergerak menuju ke tuba Fallopi. Pada saat ovum berada di tuba Fallopi, berarti ovum siap untuk dibuahi. Ketika ada perkawinan antara bapak dan ibu, sel sperma akan masuk selanjutnya menuju ke tuba Fallopi. Sehingga inti sel sperma dan inti sel telur menyatu. Menyatunya inti sel telur dan inti sel sperma disebut dengan proses fertilisasi atau pembuahan. Kemudian akan bergerak menuju ke uterus. Selanjutnya akan menjadi zigot. Setelah menjadi zigot akan berkembang dan tumbuh menjadi embrio. Selanjutnya akan menjadi janin. Setelah 9 bulan, seorang ibu akan melahirkan dan terjadilah persalinan melewati vagina dan lahirlah bayi yang lucu. Apabila sel telur telah masak, akan mengalami ovulasi. Selanjutnya akan ditangkap oleh infus di filum. Setelah itu akan bergerak menuju ke tuba Fallopi. Akan tetapi tidak ada inti sel sperma yang masuk, maka inti sel telur akan menuju ke dinding rahim. Kemudian akan luruh bersama dinding rahim. Selanjutnya akan menuju ke vagina. Proses atau peristiwanya luruhnya sel telur dan dinding rahim disebut dengan proses menstruasi.